Karena pikiran gue kalau gue panggil nggak nyaut berarti dia jauh. Gue kejar terus, gue cepetin jalan gue. Ti, nggak nyaut bang. Mulai panik dong. Wajar manusia mulai panik. Anjir, di tengah hutan ini teman gue kemana ya kan? Di atas sini sebelum gue belok begini ke kanan, di atas ini ada batu satu bang. Batu tingginya seginilah, semeja inilah. Di atasnya ada orang. Duduk, begini aja duduk nih, sorry. Begini aja duduk nih. Tiba-tiba gue ketemu sama rombongan dari atas. Bawa tandu bang. Jadi mereka nandu orang. Model tandunya tuh tandu bambu. Satu bambu, pakai sarung. Dalamnya tuh ada orang. Ternyata orang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Yoga. Waduh, Abang, akhirnya ketemu juga nih kita. Iya nih. Sehat Sampai Bang, juga ya? nyampe juga gitu kan. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Siap. Bang Yoga nih gitu kan. Sebelum Bang Yoga menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin makasih banyak nih Bang. Ya kan. Udah meluangkan waktunya datang ke sini, baru nyampe langsung hujan. Berkah kata dari Bang Yoga nih gitu kan. Berkah juga untuk teman-teman semua yang lagi nonton gitu kan. Dan semoga jadi teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Yoga nanti teman-teman semuanya bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan. Amin. Bang ya. Iya. Oke. Bang, kalau boleh tahu nih Bang. Pada video kali ini nih, Abang pengen ceritain kejadiannya saat di mana nih Bang? Di Arjuno. Gunung Arjuno. Iya. Wah, tapi tahun berapa dulu nih? 2003 sih. 2003. Oke, 2003. Dan itu kan Gunung Arjuno. Wah, langsung kan tuh. Kan Gunung Arjuno kan banyak jalur nih ya. Iya. Ada yang kita tahu tuh Purwosari, Ada Tretes, Lawang, terus mana lagi ada Cangar. Cangar, Iya, ya. Cangar gitu kan. Nah, itu Bang Yoga lihat mana jalur pas itu tuh? Tretes. Tretes, Ya, lewat Tretes. Dan mungkin teman-teman semua pasti kalau naik Tretes tuh ketemu sama yang bawa apa? Ini, belerang, betul, belerang apa? gitu kan. Penambang. Penambang belerang gitu kan. Dan emang ya di situ ngambilnya gitu kan ya. Oke. Dan kalau boleh tahu lagi nih Bang Yoga, intinya tuh saat ke Gunung Arjuno ngalamin kejadian apa tuh Bang Yoga? Jadi saat itu gue sempet kepisah. Kepisah jadi saat itu berdua, kepisah sama temen dan ada satu kejadian lagi, keril gue tuh hilang. Oke. Nah, jadi kayak kerilnya hilang ya, curiganya sih ya ada yang bawa lah. Ada yang bawa. Oke, ya kita pakai logika mungkin pendaki lain atau mungkin yang lain gitu kan. Bisa jadi. Kan harus mengutamakan logika. Betul, kan? betul, Oke, betul. tapi nih gue yakin banget yang tadi kepisah rombongan nih jangan sampai dirasakan sama teman-teman semua nih Betul, gitu kan. betul. Sampai kepisah rombongan, bahkan di Gunung Selamat kan karena kepisah rombongan Ya, gitu kan, betul. sampai akhirnya terjadi suatu kejadian yang nggak diinginkan gitu kan. Betul, Dan betul. merepotkan untuk semua juga gitu kan, terutama para volunteer gitu kan. Oke Bang Yoga, mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya. Siap. Bang ya. Ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang kopinya Bang. Nih anaknya ngopi Bang. Beuh, ya kan? Mantep nih. Mantep banget ini. Bah, udah siap Bang ya cerita nih? Siap. Oke, langsung aja kita sikat.
tahun sebelumnya di 2002 itu gue memang melakukan pendakian itu pengen ke Arjuno itu bareng sama teman-teman seorganisasi ini. Tapi ada teman seangkatan gue, tadi niatnya berempat awalnya. Gue sama teman seangkatan gue ini laki. Nah, yang 2 lagi ini senior gue nih. Tapi cewek-cewek dua-duanya. Dulu tuh pengennya tuh rencananya memang mau ke Arjuno dan kebenaran kita mau lewat Malang. Kebenaran di Malang itu ada senior gue juga, Bang, kuliah di di salah satu kampus ya di sana ya. Dan dia ikut Mapala sana. Akhirnya kita kontak-kontakan dong sebelum berangkat. Gue mau ke sana nih, mau ke Arjuno, tapi gue mampir dulu di sekretariat lu, datanglah dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya kita datang berempat. Sebelum berangkat, ternyata satu orang ini senior gue nih yang cewek cancel. Bertiga lah kita jalan kan. Ya udah bertiga berangkat, nggak ada masalah apa-apa sih. Sampailah kita di sekretariatnya itu, di kampusnya itu kan. Dijamu lah, biasalah kalau kita datang ke sekretariat Mapala itu kan mereka memang ya udah nganggep kita tuh ya udah kayak saudara sendiri, pasti dijamu gitu kan. Udah disuruh nginep dulu, disediain makan apa segala macem. Udah akhirnya kita nginep dulu semalam di situ sambil prepare buat persiapan besoknya nih. Jadi kita sampai situ kalau nggak salah tuh sore. Setelah itu besoknya berangkatlah kita. Berangkat juga tuh udah siang, sekitar seinget gue kalau nggak salah habis makan siang baru berangkat dari situ ya, karena gue pikir gue ngajak anak Mapala sana yang notabene udah sering lah bolak-balik kan, maksudnya gunung-gunung Jawa Timur pasti anak-anak Mapala Jawa Timur pasti udah pernah lah pasti kan. Ikut lo aja bang, gue bilang sama senior gue yang di sana itu, ikut lo aja bang gue. Ya udah kita jalan siang aja, ya udah siang berangkat lah kita. Berangkat dari sana tuh sampai di, gue kalau ongkos agak lupa ya karena tahu udah lama banget kan, 2003 tuh. Agak lupa ongkosnya. Nah, sampailah kita di Tretes nih. Sampai di Tretes itu udah sore. Saat itu langsung kita registrasi tuh. Nah, si maksinya gue nggak tahu ya kalau sekarang. Sekarang si maksinya tuh modelnya apakah, kalau nggak salah seinget gue, setahu gue kalau nggak salah sekarang itu sudah online ya. Nah, waktu itu belum. Jadi datang ya cuman ngisi buku aja biasa kan. Ngisi buku terus ada apa namanya KTP lah, naruh satu kalau nggak salah. Udah habis itu kita berangkat. Jadi start itu jam 5 sore. Jam 5 sore itu kita jalan berarti gue bertiga dari Jakarta, satu senior gue berempat. Berempat jalan pos 1 Pet Bocor lewat. Jalan lagi terus karena mungkin malam ya. Saat itu juga mungkin tahun 2003 masih fit-fitnya lah, maksudnya kan badan juga masih enak. Udah jalan tuh terus pos 1 Pet Bocor lewat. Tembus pos 2 Kop-Kopan. Antara pos 2 Kop-Kopan sama pos 3-nya kan Pondok Ulirang nih. Tengah-tengah lah ya. Itu sekitar kurang lebih jam setengah 10 apa jam 10 lah, lupa. Tiba-tiba gue ketemu sama rombongan dari atas. Bawa tandu, Bang. Jadi mereka nandu orang. Model tandunya tuh tandu bambu. Satu bambu, pakai sarung. Dalamnya tuh ada orang. Ternyata orang meninggal. Akhirnya karena ada senior gue ini, ya dia karena kuliah di sana udah fase lah ngomong Jawa ya, ngobrol lah, maksudnya nanya ada apa, bawa apa gitu kan. Setelah dijelasin sama, ternyata itu penduduk lokal, bukan pendaki. Terus gue nanya, kenapa bang? Enggak, itu mereka bawa mayat, karena penambang sih yang meninggal. Meninggalnya kenapa? Oh meninggal itu keracunan belerang. Terus kita gimana? Gue tanya gitu kan. Tadi sih kalau pesennya si bapak tadi, pendaki baiknya turun aja. Ya udah kalau gitu bang, gua ngikut aja kan. Ya akhirnya kita belum sempat istirahat tuh, bang, belum sempat istirahat, belum duduk, belum minum gitu kan. Orang kita juga nunggu dia senior gue nilai ngobrol, ya kita nunggu diri gitu kan. Belum sempat kerokok, belum sempat istirahat, belum sempat minum, capek lah. Langsung balik turun. Ya karena kan balik lagi prinsip ya, maksudnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan, itu prinsip lah ya. Artinya menghormati adat istiadat setempat lah. Yaudah kita ikut turun. Akhirnya udah kita turun langsung malam itu juga. Akhirnya kalau nggak salah tuh sempat nginep di base camp lagi deh di situ. Baru paginya balik ke sekretariat mereka. Ya udah akhirnya ya nggak jadi naik saat itu di 2002 itu. Ya udah akhirnya saat itu ya kita dijamu lah sama mereka, sama
teman-teman dari kampus tersebut, dari anak-anak Mapel tersebut. Jadi kita main rafting aja. Ya udah akhirnya main rafting tuh di Brantas. 2 kali bolak-balik main rafting tuh kan saking senangnya. Habis ya gimana gitu, kita pengen liburan gitu kan, ternyata gagal. Ya udah, di tahun 2002 itu cerita di sana tuh selesai. Baliklah kita ke Jakarta. Tahun berikutnya 2003 karena merasa punya hutang ya. Merasa punya hutang, wah Arjuno masih utang nih. Arjuno Welirang gitu masih utang. Udah kita ngobrol lagi di sekretariat saat itu. Ya udah, kita mau naik kapan? Kebetulan saat itu bulan Desember. Desember ya hujan lah ya. Lagi deres-deresnya kan. Dan kebetulan saat itu gue juga ada niatan mau potong rambut bang. Karena kebetulan gue ada rencana mau wisuda. Dulu kebetulan rambutku panjang lah pokoknya ya. Berarti kita sama-sama alumni gondrong ya? Iya. Semua pernah muda tapi semua belum tentu pernah gondrong. Betul, sepakat dengan hal itu. Ya jadi gue ada niatan tapi gue nggak bilang sama teman. Gue belum bilang, maksudnya dari sini belum bilang. Dari Jakarta belum bilang. Akhirnya izin lah ke pengurus organisasi. Gue mau berangkat nih ke Arjuno lagi sama si temen gue satu nih, senior gue. Tadinya bertiga, yang kemarin juga tadinya, cuman yang satu temen gue yang seangkatan gue ini malah nggak bisa. Akhirnya gue berdua sama si senior gue ini cewek, namanya Eti. Gue sama Eti mau berangkat nih ke Arjuno lagi. Kapan? Tanggal berapa? Gue lupa tanggal berapa ya. Tapi gue inget bulan Desember 2003. Oh ya udah, oke. Mau lewat mana lu? Gue mau lewat jalur kemarin, jalur Tretes. Oh ya udah, oke. Akhirnya kita berangkat. Tapi gue nggak ke Malang. Berangkat kedua ini gue nggak ke Malang, tapi gue berangkat lewat Surabaya. Waktu di sekretariat nih sempet dipesenin, lu lewat Surabaya aja nanti mampir. Jadi ada satu senior gua punya rekanan di sana yang bisa nganterin lah saat itu. Cuman saat itu gua nggak mampir, berangkatnya gua nggak mampir ke situ dulu, ke rumah kenalannya senior gua ini. Turun Surabaya, dari Surabaya naik bis ke Pandaan tuh, terminal Pandaan, terus turun di situ, terus naik, seingat gue tuh naik Kol ya, kalau nggak salah, Kol apa Elf apa L300 itu gue lupa, buat ke arah base camp. Angkosnya juga gue lupa tuh berapa beneran dah, 2003 tuh gue lupa. Sampailah kita di base camp. Sampai di base camp itu gue nggak mau mengulangi seperti yang sebelumnya. Maksudnya nggak mau mengulangi seperti sebelumnya, gue pengen perjalanan normal aja nih. Maksudnya ya seperti kita semua tahu, pendakian normal itu kan dilakukan pagi sampai sore. Jadi gue pada saat itu sampai sore memang. Ya, tapi situasi kondisi base camp-nya juga sepi. Ada yang jaga, cuman maksudnya sepi, pendaki sepi. Karena mungkin bulan Desember juga ya, musim hujan gitu kan. Ya udah akhirnya cuman kalau nggak salah cuman gue doang, kalau nggak salah saya ingat gue deh. Gue berdua doang sama orang base camp. Udah lah, kita ngobrol, akhirnya udah kita istirahat tuh di base camp. Begitu pagi, udah kita siap-siap, udah sarapan, berangkat. Itu pagi itu juga hawanya nggak ada panas-panasnya bang. Jadi memang ya namanya musim hujan ya. Iya. Sejuk lah gitu, ya, mendung gitu ya. Semilir sahdu lah. Ya udah berangkat gitu kan. Kita berangkat sampai pos 1 tuh pet bocor. Normal, nggak ada apa-apa. Cuman memang situasi langitnya udah mulai mendung-mendung nih. Gimana nih, udah lanjut aja lah. Lanjut. Antara pos 1 sampai pos 2, pet bocor ke Kop-Kopan, di tengah-tengah nih, gue ngelihat binatang bang ya, di pohon. Gue nggak tahu ya itu monyet apa gue nggak ngerti, tapi posturnya tuh gede dan dia di atas pohon tinggi banget bang. Jadi kan memang itu kan saat itu kan jalur lebar memang ya, jalurnya tuh lebar memang kan, buat muat mobil tuh muat. Gue jalan, di atasnya berisik. Pas gue tanya, wah Allah, monyet. Gue nggak tahu monyet, tapi gue saat ini nyebutnya monyet. Macem kayak apa ya? Kalau dibilang lutung tuh panjang nggak sih buntutnya? Iya. Kalau gue bilang sih secara bentuk mungkin mirip orangutan. Tapi warnanya nggak coklat. Apa tuh? Hitam. Oh. Warna hitam. Tapi gede di atas pohon gitu-gitu bang. Dan itu ya primata kan berkoloni ya. Iya, maksudnya betul. bergerombol. Betul. Banyak. Ya akhirnya, wah gimana nih kalau kita diserang? Kalau mereka kan pasti turun cepet lah, ya kan? Udah lah, nggak usah diliatin, jalan terus. Ya akhirnya alhamdulillah lewat.
lewat. Karena kita juga nggak mau ganggu hewan-hewan itu gitu kan. Kalau lu nggak mau diganggu, lu jangan ganggu gitu aja kan, balik lagi. Ya udah jalan, lewat, dah. Terus sambil berjalan tiba-tiba langitnya makin gelap. Tiba-tiba petir, mulai petir-petir kecil dulu kan, kilat-kilat gitu kan. Terus nggak lama udah gerimis gitu kan. Lama-lama hujannya makin gede. Tapi kita terus aja jalan terus dan jalan makin deras bang hujan. Deras banget. Aduh, ini jas hujan pakai sih jas hujan, cuman tetap aja maksudnya jalan dalam kondisi hujan deras gimana kan berat juga kan. Yang bikin gue berhenti saat itu adalah begitu ada petir gede banget bang. Lagi jalan gitu, duar gitu kan ya, gue langsung otomatis tuh gue tiarap langsung. Akhirnya pada saat itu begitu gue tiarap, begitu petir selesai ya, gue tiarap duduk tuh. Kita cuman kerebongan pakai ponco. Karena kita takut berdua, karena pohonnya tinggi-tinggi bang. Gue takutnya petir itu nyamber pohon terus ke bawah gitu kan, ngenain kita. Itu yang kita takutin. Ya udah akhirnya kita duduk di situ, diem nggak bergerak bang. Selama hujan itu masih turun, deras, kita nggak bergerak, diem aja udah begini. Ya kerebongan ini aja, ponco, gue ngerokok, ngobrol aja begini, tapi nggak bergerak, begini aja udah gitu aja. Nah, sampai akhirnya hujan itu pun reda. Setelah reda, wah udah reda nih, udah enak nih. Yuk jalan lagi, udah rapi-rapi lah. Rapi-rapi ponco, segala macem gitu kan. Udah rapi-rapi masukin lagi. Jalan lagi yuk, jalan. Gak lama setelah itu, alhamdulillahnya, jeep lewat bang. Jeep penambang belerang. Iya. Lewat. Iya. Cuman nggak tahu ya, kalau sekarang sih yang gue denger udah sampai Pondok Belerang, jeepnya. Pada saat itu di 2003 itu jeep cuman sampai di Kop-Kopan, di pos 2. Ya, tapi kan gue masih posisinya belum nyampe pos 2 nih. Ya udah akhirnya begitu jeep lewat, kita minggir dong. Jeep namanya mobil lewat, kita minggir. Malah ditawarin. Dek, mau naik kan? Naik aja bareng aja yuk. Ah nggak apa-apa bang, nggak apa-apa mas. Iya nggak apa-apa naik. Ya udah akhirnya kita naik. Ya gue bilang alhamdulillah. Iya dong, lumayan itu. Lumayan lah, bukan lumayan lagi. Betul. Lumayan. Nah, akhirnya naik begitu sampai di Kop-Kopan. Kita sampai sini aja deh, emang mobilnya cuma sampai sini. Oh ya udah nggak apa-apa pak, makasih loh ini, makasih banget. Ya mereka juga nggak minta bayaran, ya kan, kita juga ngertiin aja, maksudnya juga nggak ini, paling ya sekedar ngobrol ngerokok gitu kan. Ya emang sih pada saat sampai di pos 2 di Kop-Kopan itu ya nggak langsung lanjut, kita duduk dulu, ngobrol dulu apa dulu gitu kan. Udah selesai ngerokok, ngobrol selesai sekitar jam 1-an apa kalau nggak salah tuh. Nah itu seingat gue tuh sempat makan dulu di Kop-Kopan itu, makanya agak lama setelah turun jeep itu nggak langsung jalan kan, nongkrong dulu ngerokok. Kalau nggak salah tuh sempat makan siang dulu di situ. Setelah selesai itu kita lanjut jalan. Nah di sini bang, gue nggak tahu ya situasi kondisi saat ini seperti apa, tapi yang gue tahu saat itu di 2003 itu dari Kop-Kopan menuju ke Pondok Ulirang. Setelah itu gue jalan, jalurnya itu kalau tadinya lebar, ini cuma jadi jalur setapak bang. Masuk jalur setapak dan alang-alangnya tuh tinggi, kiri kanan tuh tinggi alang-alangnya. Saat itu temen gue ini si Eti ini, dia jalan depan gue. Jarak kurang lebih sekitar 10-20 meter lah. Situasinya itu sepi. Sepinya dalam artian karena mungkin memang musim hujan, nggak ada yang naik, jadi sepi. Ya udah dia jalan di depan gue juga di belakang dia gitu kan. Lagi jalan gitu tiba-tiba gue nih naik jalur yang gue lewatin ini berterap tangga bang. Tapi gue udah nggak ngeliat dia nih, karena jaraknya lumayan 10-20 meteran lah. Gue manggil teman gue dong, Ti, nggak nyaut bang. Saat itu nggak nyaut, gue panggil. Gue pikir dia udah jauh kali, ngebut apa gimana sih ini orang, ngapain buru-buru, pikir gue kan. Udah lah gue lanjut aja kan, gue lanjut. Sambil gue tetap manggil terus, Ti, kok nggak nyaut. Gue makin cepet dong, artinya gue ngejar supaya nggak terlalu jauh banget nih, karena pikiran gue kalau gue panggil nggak nyaut berarti dia jauh. Gue kejar terus, gue cepetin jalan gue. Ti, nggak nyaut bang. Mulai panik dong. Wajar manusia mulai panik. Anjir di tengah hutan ini teman gue kemana ya kan? Biasa kan kita kalau di tengah hutan tuh kalau buat manggil teman biasanya pakai kode teriak-teriakan ya. Gitu kan ya.
Gue mulai main di situ, gue mulai teriak-teriak tuh, Nah, begitu gue teriak begitu, nyaut. Temen gue nih si Eti nyaut juga, Tapi suaranya sebelah kiri gue, Bang. Gue nengok ke kiri, dia ada di punggungan seberang, Bang. Jadi ternyata, gue taunya ini setelah gue ketemu lagi ya. Saat itu gue lihat, kok lu di sana, gue bilang. Tapi ngomongnya sambil teriak, kok lu di sana sih? Tadi kan jalurnya ke kiri, kata dia. Enggak, lurus. Akhirnya gue sempet berdebat, tapi teriak-teriakan gue pikir capek lah, gue bilang. Dan yang bikin gue ngelihat dia selain suaranya dia nyaut, gue juga lihat dia, karena kan gue sama teman-teman tuh biasa kalau naik gunung tuh pasti atribut kita warnanya mencolok pasti. Entah merah, biru, kuning, ungu, apalah gitu kan. Nah ternyata di situ bener Bang, itu terbukti. Maksudnya kelihatan dia dari jauh tuh kelihatan, bahkan di punggungan seberang tuh kelihatan banget gitu kan. Mencolok warnanya dibanding hijau-hijau pohon gitu kan. Oh ternyata di sana gitu kan. Ya udah akhirnya gue saat itu begitu dia udah nyaut dan gue sudah ngelihat dia ada di punggungan seberang, beda punggungan sama gue cuman berpikir semoga jalurnya ketemu gitu kan. Dan memang setelah gue perhatiin bentuk punggungannya, yang gue naikin itu begini punggungannya naik. Bentuk punggungan ini tuh yang kalau gue perhatiin begini tuh kelihatan Bang tuh ketemu tuh punggungannya. Jadi ketemu gini. Nah, logika simpelnya adalah jalurnya pasti begini nih. Selama temen gue nggak naik ke atas punggungan terus pindah balik ke balik punggungan, selama nggak begitu. Tapi gue yakin banget nih temen gue pasti paham lah. Ya gue pikir di senior gue masa nggak paham kayak gitu ya kan. Oh yaudah lanjut. Gue bilang lanjut, lu lanjut aja. Ntar kita ketemu di depan. Harusnya jalurnya ketemu, gue bilang. Ya udah oke, lanjut tuh gue. Tapi sambil komunikasi, sambil teriak-teriakan supaya nggak hilang nih. Komunikasi kita nggak putus lah sampai ketemu. Udah jalan terus sambil teriak-teriakan. Gue juga jalannya agak cepet karena kenapa? Gue harus lebih dulu menemukan pertigaan. Pertigaan dalam arti pertigaan pertemuan jalur ya, jalur dari sini dan dari sini. Gue yakin pasti ketemu nih, ketemu. Terus gue jalan akhirnya bener ketemu pertigaan Bang. Ketemu pertigaan, di pertigaan itu bentuknya tuh gimana ya bentuknya ya? Agak landai jalannya, nggak banyak batu-batu. Cuman tanah aja tapi landai. Memang yang mengarah ke arah punggungan seberang itu turun begini nih. Yang berarti kalau dari atas kan ke punggungan sebelah sini kan ke sebelah kiri punggungan, berarti kan dari atas ke kanan ya. Itu jalannya landai banget Bang. Dan kelihatan di situ ceplakan roda. Jadi ternyata di situ jalur yang dipakai temen gue itu adalah jalur penambang belerang. Oke. Ketika mereka menurunkan bawa belerang dari Welirang turun ke Kop-Kopan menggunakan gerobak roda 1. Iya. Jadi kalau di sana itu dulu alat transportasinya mereka untuk bawa atau nampung belerang dari Welirang sampai ke bawah itu pakai gerobak Bang, gerobak roda 1. Yang depan doang gitu ya. Iya, jadi pegangannya doang terus belakang gerobaknya tapi rodanya satu tengah. Iya. Nah, udah tengah-tengahnya tuh belerang semua. Iya. Mereka tuh pakai gitu. Oh, ini gue bilang ini nih ceplakan bannya nih. Oh ya udah alhamdulillah gue tunggu Bang situ. Gue nungguin temen gue kan sambil tetep gue teriak-teriakan tetep komunikasi gitu kan sambil gue karena gue nggak sabar kadang gue telusurin jalur temen gue ini ada sekitar 20-30 meter gue balik lagi ke pertigaan. Gue bakar-bakar, maksudnya bakar-bakar tuh bikin api unggun kecil-kecilan lah, pakai ranting-ranting gitu kan sambil nunggu sambil ngerokok gitu kan. Bener aja nggak lama temen gue nongol. Ya ngos-ngosan juga maksudnya. Mungkin situasi panik juga ya, mungkin gue nggak tahu jalurnya di sebelah sana gimana kan. Mungkin agak nanjak apa gimana nggak tahu tapi ngos-ngosan. Gimana lu bisa nyasar sih ya? Menurut cerita dia, jadi gue saat itu begitu temen gue sampai berhenti dulu, maksudnya istirahat dulu lah, maksudnya buat biar nggak panik, biar nggak apa gitu kan, maksudnya biar ngerilekin badan dulu. Dah akhirnya dia cerita ternyata yang dia lihat pada saat dari Kop-Kopan tadi mau naik ke Pondok Welirang itu, yang dia lihat itu jalurnya itu ke kiri Bang. Gua nggak tahu ya, apakah gua nggak ngeh ada pertigaan di situ, atau dia juga nggak ngeh ada pertigaan di situ atau gimana, gua nggak tahu. Tapi yang jelas yang dia lihat jalur ke kiri, yang gue lihat jalur ke atas, dan itu berterap-terap tangga. Jadi kayak ada tangga-tanggaan gitulah. Ada akhirnya kita ngobrol, enggak jalurnya ke kiri kata dia. Enggak, gue naik tangga, lu ngeliatin tangga nggak? Enggak. Oh, ya udah. Memang alang-alangnya kan tinggi-tinggi gitu kan saat itu. Ya, dan
Kalau dilihat jalurnya gue bilang ini jalurnya jalur ada caplakan roda, banyak caplakan roda nih. Berarti ini kemungkinan jalurnya si penambang nih, jalur gerobaknya. Ya memang tadi kata dia sepanjang dia jalan lewat punggungan sebelah kiri gue itu, sepanjang jalur itu memang caplakan roda terus. Dia juga yakin ini pasti ketemu, dia juga yakin gitu karena dilihat caplakan roda tuh banyak. Ya udah akhirnya kita di situ ketemu. Alhamdulillah lah, gue bilang ketemu. Ya udah lanjut yuk. Ya udah lanjutlah kita. Berangkat sampai ke Pondokan, pos 3. Dah kita di situ ngecamp. Siap-siap buat ke ke Arjuno. Besoknya tapi kan istirahat ngecamp. Nggak ada pendaki, Bang. Cuman gue doang saat itu. Di satu tenda abang doang dong? Satu tenda. Ya, tapi di situ namanya Pondok Welirang itu, pondokan itu kan banyak pondokan. Pondok gitu ya. Pondok. Kalau gue ngelihatnya saat itu bentuknya kayak Honai. Yeah. Honai yang Papua tuh. Kayak model-model kayak gitulah, tapi banyak gitu kan. Honai juga gitu kan, banyak gitu kan. Udah akhirnya kita nggak gabung sama mereka sih. Dan gue lihat juga di situ kayaknya si penambang-penambang itu juga sepi saat itu. Nggak tahu apa di dalamnya, apa mungkin mereka masih di atas atau di bawah, nggak tahu juga, tapi sepi. Cuman gue doang berdua. Ya udah, ke tenda, masak dan normal lah itu lah, nggak ada apa-apa. Tidur lah. Paginya berangkat nih. Yuk berangkat ke Arjuno. Jam 7 atau jam 8 ya lupa gue. Sebelum berangkat dari bawah nih, waktu dari bawah gue sudah diwanti-wanti lah sama senior-senior, terus banyak juga teman-teman yang gue dapat insight dari teman-teman banyak sebelum berangkat. Sedikit flashback aja bahwa mitosnya di Arjuno itu via tretes, hati-hati dengan barang. Jadi lu jangan ninggal barang. Karena kenapa? Biasanya di situ suka hilang. Barang-barang itu suka hilang kalau kita tinggal. Kalau kita summit, tinggal hilang. Ya entah apanya yang hilang, tapi ada yang hilang aja pokoknya. Ya udah akhirnya saat itu karena gua udah dengar informasi itu, ya gua sama temen gue juga nggak mau ambil resiko. Walaupun hutannya sepi, saat itu sepi situasinya ya. Akhirnya kita packing semua, masukin kita carrier, kita masukin, kita bawa. Tapi carrier itu nggak sampai puncak. Di tengah perjalanan dari pos 3 dari pondokan Pondok Welirang itu sampai ke puncak Ogalagil, mungkin sekitar jalan 500 meteran lah dari situ. Itu carrier gue berdua, beban gue berdua nih, gue umpetin Bang, di semak. Jadi gue umpetin di semak-semak, tapi sebelum ngumpetin gue mastiin nggak ada orang. Gue umpetinnya di semak, tutupin pakai rumput-rumput alang-alang gitu kan, semak-semak gitu. Udah aman ya. Berangkat kita. Sampai di puncak, gue ketemu rombongan. Berapa ya? 2 orang, 3 orang, gue lupa saat itu. Tapi yang jelas itu orang bukan dari jalur tretes. Karena sepanjang jalur tretes tadi gue naik nggak ada orang. Mungkin tadi lewat Lawang, lewat Cangar, lewat mana gue nggak tahu. Tapi ketemu. Tapi itu pun udah siang menjelang sore lah. Gue di puncak tuh sekitar jam-jam 2-an kalau nggak salah. Karena jalur itu kan dari mulai pondokan itu sampai ke puncak tuh masih jauh banget Bang. Masih sekitar di atas 5 jam lah kalau saya ingat gue tuh. 6 jam atau 7 jam gitu. Sampai gue sekitar jam 2 apa jam 3 gitu di puncak. Temu mereka yang orang itu, pendaki yang bukan dari jalur gue itu udah cuman say hello aja sebentar sama ngobrol tetap ngobrol sebentar. Gue lupa dia dari mana, udah selesai. Akhirnya pas di puncak, foto-foto, gue bilang, bentar Ti, gue bawa gunting nih, gue bilang, potongin rambut gue dong. Oh iya, si orang itu sempet motoin. Nah, fotonya juga ada sih kalau mau di ini. Tolong guntingin, gue mau wisuda, gue bilang gitu. Oh yaudah sini. Bang, minta tolong fotoin ya. Gue mau wisuda, gue mau potong rambut nih, gue bilang. Jadi fotoin sama dia, gue iket gitu kan. Potong gini, trek gitu kan. Panjang banget gini. Rencana gue, niat gue, buat kenang-kenangan gue, maksudnya sampai rumah tuh pengen gue, pengen gue gimbal. Gitu ya? Pengen gue gimbal. Gue gimbal, satu gede gitu kan gimbal. Gue mau jadiin gantungan kunci. Niatnya begitu, buat kenang-kenangan. Udah, selesai, udah habis potong gitu kan. Cuman potong gitu doang, nggak dirapihin. Jadi habis potong, gitu. Kayak bondol gitu. Ya, sisanya ngebob gitu. Gini, udah akhirnya udah selesai kan potong foto-foto, udah puas lah di puncak kan, udah makan-makan, masak-masak juga karena kita bawa kompor. Kebiasaan kita tuh kalau muncak pasti bawa kompor, bawa nesting, bawa makanan, bawa minum, bawa lengkap lah. Tapi bentuknya depek. Tresit, bawa jas hujan tuh center semua bawa. Makan-makan udah selesai, udah puas lah di puncak kan. Turun kita.
Udah turun sampai di tempat kita ngumpetin keril, nyimpen keril di semak tadi, udah ketemu, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah di situ. Keril masih ada, udah keluarin lagi. Cuman fisik kita udah kecapean, capek kan? Akhirnya sampai di pondokan lagi, kan turunnya jalur yang sama, ketemu di pondok kelirang lagi kan, ketemu pondok kelirang lagi. Kita nge-camp lagi aja kali ya, semalam lagi ya, capek banget ini. Ya udah yuk, gue bilang. Nge-camp lah kita, buka tenda tuh, udah masak, makan malam, tidur langsung, brok, udah tepar. Begitu pagi, si teman gue ini, si Eti ini lagi masak. Itu sekitar jam 8 atau jam 9 ya, gue lupa ya. Pokoknya dia lagi masak, karena kita pikir kan hari itu udah mau turun kan, nyantai lah gitu kan, orang tinggal dari pos 3 tinggal turun ke bawah gitu kan. Maksudnya, lu mau balik turun dari situ jam 12 siang juga ke Uber gitu ke bawah. Gue mah lagi ngering-ngeringin ini kan, basah-basah, keringet apa segala macam kan, gue jemur-jemur aja. Kebetulan saat itu cerah bang. Habis itu gue tidur-tiduran di batu, ada batu gede kan. Gue tidur-tiduran di batu, gitu. Temen gue lagi masak, biarin aja kan gue pikir. Tidur-tiduran gini, pas gue liat ke bawah gini, jadi gue buka tendanya tuh deket jalur bang. Tapi bukan di jalur, tapi pinggir jalur lah. Gue tidurin gini, gue liat ke bawah, ada orang naik nih 2. Berhentilah dia, 2 orang laki. Berhenti pas di depan tenda gue kan jalur, ini jalur, ini tenda gue gitu kan. Berhenti. Bang dari mana? Gitu kan. Dari Jakarta. Sama kita dari Jakarta, gue bilang gitu kan. Jakarta mana? Salemba. Oh Salemba, abang mau kemana emang? Kita sih udah mau turun, gue bilang gitu kan. Emang dari mana? Dari Arjuno, Ulirang? Kayaknya nggak jadi deh bang, gua ke Ulirang capek. Gitu. Gue mau turun aja. Oh gitu, ya tanggung lah. Emang abang mau kemana? Mau ke Ulirang? Bareng aja yuk, temenin. Terus, wah kata gue nih godaan nih kata gue nih kan. Sebenarnya pengen, cuman karena fisik udah capek kan. Balik aja lah, gue pikir gunung nggak kemana kan. Tapi ini tawaran menarik juga. Gue tanya, Ti gimana? Temen gue lagi masak nih. Ti gimana Ti? Kita ke Ulirang nggak ada temen nih. Si temen gue nih, si Ati bilang, barang gimana? Ya kayak kemarin aja kita, umpetin aja. Ya umpetin aja kata si anak. Salemba ini 2 gitu, umpetin aja, nggak usah bawa-bawa ke puncak lah. Ya udah, oke nih, oke ya udah. Bang makan dulu bang nih. Temen gue lagi bikin sarapan udah jadi nih. Udah, ya gue makan sarapan, dia cuma nyemil-nyemil doang kalau nggak salah. Saya ingat gue sih. Ya habis selesai itu kan udah jam 9, jam 8, jam 9, setengah 10 lah. Kelar-kelar itu jam 10 apa? Kalau nggak salah apa jam 11-an gitu kan. Udah kelar, yuk gue packing nih, selesai. Ayo jalan. Nah, dari sini menuju ke, jadi kalau kita dari bawah nih bang, ketemu Pondok Ulirang. Ke Arjuno tuh ke kiri. Ke Ulirang itu agak terus, cuman agak nganan gini. Dan begitu agak nganan gini, jalurnya tuh begini bang. Kayak letter S ya. Set, naik, gini, just, baru tuh terus ke atas. Ke kanan tapi arahnya. Pas naik begini tuh di bawahnya itu seperti kalau gue bilang ya memang tanah awalnya, tapi pas belokan itu tuh pasir bang. Pasir itu kan karena mungkin saat itu karena musim hujan ya. Pasir itu basah. Jadi kalau kita injak begini ada bekas tapak sepatu dong, ya kan? Kalau namanya pasir basah kalau diinjak ada bekasnya. Tapi kita nggak ngeh dan nggak terlalu berpikir jauh ke situ sih. Ya udah akhirnya di situ kita ngumpetin keril, kita berempat nih. Itu masih di daerah Pondok Ulirang sebenarnya, masih karena kita pikir sepi, nggak ada orang, di pondokan juga sepi, nggak ada orang sama sekali, cuma kita berempat. Ngumpetin keril di situ. Dah 4 keril tuh ngumpetin. Tutupin lagi semak. Dah, aman. Berangkatlah kita kan. Naik set, belok jalur begini. Di atas sini sebelum gue belok begini ke kanan, di atas ini ada batu satu, Bang. Batu tingginya seginilah, semeja inilah. Di atasnya ada orang. Duduk, begini aja duduk nih, sorry. Begini aja duduk nih. Merhatiin kita. Tapi saat itu gue nggak ngeh sama gue dan temen gue dan anak Salemba ini dorang, kita nggak ada yang ngeh. Karena kan nggak berpikir terlalu jauh gimana ya. Ya udah kita, gue sapa seperti biasa aja. Misi mas. Yang agak anehnya adalah saat biasanya sebelum-sebelumnya kan kalau nyapa orang kan pasti sambutannya baik juga gitu. Iya mas, dari mana? Pasti ada gitu-gitunya lah. Ini nggak ada. Misi mas, dia cuma jawab gini, sambil begitu gitu kan, duduk di batu gitu sambil. Gitu doang bang. Berarti pakaiannya bukan pendaki dong? Pendaki bang. Oh. Setelan pendaki lah biasa, tapi pakai kemeja hitam semua kemejanya, pakai sal oranye. Gua nggak berpikir saat itu, macam-macam sama sekali. Dah kita lewatin. Udah makin sore itu kan. Langit juga udah mulai mendung-mendung lagi. Kita jalan terus aja kan. Setelah jalan terus, di belakangnya
Ketemulah rombongan dia ini nih. Kenapa gue tahu kalau di belakang ini rombongan dia juga? Karena atributnya sama bang. Bajunya hitam, PDL lah ya, PDL hitam, pakai sal oranye. Nah bedanya yang di belakang baik-baik bang. Dan rame. Ada cewek-cewek juga, ada cowok-cowok juga, tapi rame dan mereka semua ramah, baik-baik. Karena papasan, seperti biasa papasan sama pendaki biasanya saling sapa gitu kan. Mas mau ke Ulirang? Iya, masnya dari mana? Mbaknya mau kemana? Kita turun, udah mau turun ini. Dan baiknya lagi adalah mereka ngasih air bang. Ngasih air ke kita, ke gua lah. Bang bawa aja air kita nih. Kita udah mau turun ini, ntar takutnya masnya kehabisan air gitu kan. Oh ya udah, makasih. Ngobrol lah di situ, ngobrol ngalor ngidul segala macam, sempet berhenti ngobrol ya, ketawa-tawa sedikit. Besok kita lanjut. Mereka turun. Pas lanjut lagi itu sebelum muncak ke Welirang udah sekitar jam 4-an kalau nggak salah, udah jam 4-an. Itu diajar badai lagi bang di situ. Kayak waktu gue di bawah, yang gua tadi gue bilang pakai ponco gitu ya. Dihajar lagi di situ gua sama badai. Petir, hujan, angin. Wah kata gua, dar, gua bilang. Buka plastik lah akhirnya kita kan, buka plastik, set, buka plastik. Udah kita diem di buka plastik, nggak kemana-mana udah. Diem di situ ngerokok, ngobrol itu aja terus kan. Ya masak juga karena kita bawa perbekalan kan di DP kan. Masak, ngeteh, ngopi-ngopi gitu kan. Lama bang itu sampai sekitar jam 5 lewat, sejaman lebih lah itu badainya itulah. Saat itu ya. Begitu badai berhenti, gue lihat ke atas, gue bilang, lihat jam juga kan. Ini kayak kita nggak mungkin nih, gue bilang puncak nih. Udah jam segini, walaupun puncak udah kelihatan. Tapi kan bukan berarti bisa lu capai dalam 5 menit itu puncak, walaupun udah kelihatan gitu ya. Tapi gue bilang ini nggak mungkin lah, gue bilang kita nggak mungkin nih. Nggak mungkin puncak karena udah jam segini juga dan cuacanya begini, gue bilang gitu. Maksudnya ini nggak menutup kemungkinan bisa kena badai lagi kayak tadi. Badai datang lagi, gue bilang masih mungkin. Terus gimana? Ya udah kita turun aja lah, kejar keril kita lah, takut hilang segala macem. Ya udah, oke. Lipet plastik, semua kompor rapihin, packing, di depek. Lari kita. Lari kita. Lari dang turun sampai ke ngepetin keril. Begitu sampai di situ, Bang. Gua sampai situ duluan nih. Tuh gua sampai duluan, gua buka semak-semaknya. Kok keril gua nggak ada, gua bilang. Gua keluarin keril temen gua. Terus, mereka datang tuh kan, 3 tuh kan belakang. Nih keril lu Ti, ada. Terus keril gua nggak ada, gua bilang gitu kan. Nah anak Salemba ini, serius lu bang? Iya, dia ngambil juga, buka juga kan. Keril lu cuma 1 juga, jadi hari itu hilang 2 keril bang. Mana rambut gua di situ, sebel banget gua rasanya. Jadi saat itu tuh hilang keril, saat itu apa namanya yang bikin gua gedeknya adalah gua curiga saat itu. Kecurigaan gua saat itu masih gue ingat pada saat si orang yang tadi itu. Nah, duduk di atas batu ya? Iya, itu satu. Kecurigaan kedua gue, orang-orang yang ada di pondok Welirang nih. Yeah. Oke lah, ya udah. Terus gimana nih? Udah kita istirahat dulu lah, tenangin pikiran dulu gue bilang. Masuk kita ke area pondokan kan. Kebeneran banget saat itu ada bapak-bapak di situ lagi duduk di depan pondokan, lagi ngopi. Mungkin karena udah sore ya. Yeah. Lagi ngopi, ngerokok, ngobrol sama temennya. Karena mungkin dia ngelihat kita nih kayak orang bingung, orang panik gitu kan, masuk ke pondokan mereka, ke area pondokan mereka tuh kita masuk situ, duduk situ. Kenapa mas? Pak, kita kehilangan keril pak. Kok bisa? Di mana? Tadi kita mau ke Welirang. Ya jelasin lah gitu kan. Saya ngumpetin keril di situ di semak gitu kan. Terus pas kita turun, keril udah nggak ada. Dan itu 2 keril pak hilang. Oh gitu. Ya terus akhirnya coba diinget-inget lagi mas, mungkin salah kali naruhnya. Enggak mas, pak, enggak lah. Kalau keril teman saya aja ada ketemu, masa keril saya nggak ada gitu kan. Ya udah akhirnya kita minta izin sama si orang pondokan ini buat ngegeledah atau ngecek di dalam pondokan situ. Tapi ya kan gue nggak bisa tiba-tiba main masuk-masuk aja kan. Ya akhirnya gue izin, pak kalau boleh nih gue bilang. Kalau boleh saya izin, saya mau ngecek boleh ya pak. Untuk ngecek ke semua ini barangkali ada atau mungkin gimana gitu kan. Ayo silakan dia bilang. Oh ya udah, akhirnya gue berempat tuh ngecek semua. Satu-satu pondokannya gue bukain semua. Gue lihat nggak ada, sekelilingnya jadi ini pondokan. Masuk ke dalam nggak ada. Gue keliling, gue pikir di belakangnya kali gitu kan. Semua gue gituin, nggak ketemu. Balik lagi gue duduk situ sama si bapak-bapak itu, si penambang itu kan, ngobrol gitu kan sama si bapak ini kan.
Tadi sih saya lihat mas, ada orang pendaki juga, itu dia turun bawa keril, gede-gede mas, 2, dan dia nggak mampir, dia lari mas ke bawah. Tapi saya nggak berpikir macam-macam sih, maksudnya dia juga nggak berpikir aneh-aneh. Kalau dia gimana, mungkin di pikiran dia bawain keril temennya kali, dipikir gitu kan. Turun cepet mas, lari, bawa keril 2. Wah, orang kayak gimana pak? Bajunya hitam, pakai sal oren. Wah, nggak salah nih kata gue nih. Gue akhirnya mengevaluasi lah ya saat itu. Sama gue, si Eti temen gue, sama anak Salemba ini 2 orang mengevaluasi. Lu inget nggak? Tadi waktu kita habis ngumpetin carrier, pas kita naik di situ tuh, gue tunjuk kan, ada orang di atas batu. Oh iya, mungkin itu kali ya, mungkin ya, nggak tahu juga kita. Kita harus gimana nih? Ya udah kita turun lah, gue bilang gitu. Yaudah kita kejar turun lah, malam ini harus turun nih. Akhirnya sepakat tuh gue turun. Yaudah kita kejar, ayo kita kejar sekarang. Yaudah pak, kita pamit mau turun malam ini juga langsung karena harus ngejar ke bawah juga gitu kan. Takutnya berharapnya masih ketemu di jalur gitu kan. Tapi gue bilang sama si anak Salemba ini, tapi sorry, gue bilang sorry banget, gue bilang. Gue nggak bisa bantu lu ngejar orang itu, gue bilang. Gue nggak bisa turun cepet, kenapa? Temen gue nih si Eti kakinya cantengan bang, jempolnya. Ya mungkin karena semua kita serba buru-buru lari-larian kali ya. Ya mau nggak mau gue harus dampingin dia dong, harus nge-backup dong, nggak mungkin gue tinggal. Ya udah oke bang, tapi malam ini lu turun kan, kata anak Salemba itu ke gue. Ya pasti turun, gue bilang, cuman gue nggak bisa cepet, gue bilang. Kita ketemu di base camp aja lah, gue minta tolong aja sama lu kejar ke bawah. Mudah-mudahan ketemu, kalau memang ketemu, lu tarik aja ke base camp, minta orang base camp untuk tahan dulu, tunggu gue. Karena kan carrier gue juga hilang, ya kan. Udah, oke, sip bang. Mereka turun tuh lari, dang. Begitu mereka lari, gua nge-backup temen gua aja. Begitu udah sampai bawah tuh, mereka tuh sampai jam 7 atau jam 8 gitu, mereka udah sampai. Gua jam 10:30, 11 gitu ya, malam dah. Baru sampai. Ya karena nggak bisa cepet kan, pincang-pincang gitu kan. Itu pun bebannya dia gua yang bawa, karena dia pincang bebannya dia, jadi carrier dia gua yang bawa. Udah jalan aja center. Untungnya kita center satu-satu, headlamp satu-satu. Waktu itu masih udah pakai headlamp, masih pakai center tangan ya, gue lupa deh. Center tangan kayaknya. Center tangan kayak waktu itu deh. Masih pakai center tangan. Nah udah, sampai di base camp gimana? Ketemu nggak? Nggak ketemu. Dan orang base camp, gue ngobrol juga sama orang base camp kan. Dari tadi tuh nggak ada yang turun. Nggak ada pendaki turun yang ngelapor ke base camp gitu kan. Gue pikir, tuh orang-orang lewat mana ya? Kata gue mungkin, ya gue nggak tahu ya. Pada saat gue di atas itu, ngobrol sama temen-temennya dia ini, yang belakang ngeramah itu, yang sampai ngasih gue air itu, mereka bilang tuh dari kampus, salah satu kampus lah di Jawa Timur. Logikanya adalah kalau mereka anak-anak kampus Mapala Jawa Timur, kan mereka tuh habis pengukuhan ternyata di puncak Welirang itu, makanya mereka turun satu rombongan dengan PDL yang sama semua, kan biasa gitu ya anak-anak ini kan ya. Habis ada acara pasti masih pakai PDL. Mereka tuh ternyata, ya gue pikir karena mereka anak-anak Jawa Timur pasti tahu nih jalan-jalan tikusnya nih, ya kan. Jadi mereka nggak lewat base camp. Ya udahlah, gue pikir amsyong lah di situ kan. Aduh, kata gue nih nggak lucu banget ini pulang lenggang, kata gue. Iya. Ya udah akhirnya gimana? Ya udah akhirnya jadi sebuah cerita aja dan pengalaman yang menurut gue pahit-pahit kocak sih. Menurut gue pahit-pahit kocaknya ya. Gue pulang lenggang gitu kan, udah mana rambut gue begitu gitu kan. Akhirnya gue pulang ke rumah kenalan teman senior gue dulu tuh di Surabaya. Dia ceritain ya mereka ketawa aja akhirnya. Begitupun begitu gue pulang ke Jakarta sampai sekretariat, bukannya dikesianin gitu ya, malah dibego-begoin juga sama temen. Bego banget lu, masih kehilangan aja. Ya gimana, namanya musibah, nggak ada yang tahu gitu kan. Ya, akhirnya udah nggak tahu kemana tuh bang. Udah nggak tahu mana tuh di dalamnya tuh isinya bang ya. Tenda baru. Oh, tenda baru. Yang apa? Lafuma kali ya? Bukan Lafuma dulu. Renner, pernah dengar? Renner. Oh iya. Renner. Iya. Terus Trangia. Dulu Trangia masih baru-barunya keluar. Iya. Punya sekretariat pula. Oke. Cakep. Kalau punya dewek mah bodo amat. Iya, kalau punya sendiri mah bodo amat, punya sekretariat gitu. Ganti lu. Iya, ntar sabar ya. Gue bilang baru balik ini. Tuh hilang, sleeping bag hilang, jaket, semua hilang dah pokoknya. Jadi tinggal untungnya dompet sama handphone, gue pakai tas, pakai depek, kecil ya. Untungnya karena kebiasaan gue
yang benda-benda seperti itu yang penting lah ya, itu selalu ada di badan. Oh, iya Nggak sih. gue ada di carry ya, Iya, selalu ada di badan. Untungnya itu, jadi gue minimal masih ada ongkos buat pulang. Betul. Kalau udah hilang itu, dompet hilang juga, Terlantar. terlantar gue. Jadi gitu. Terlantar sih enggak, pasti ditampung di sekre dulu sih. Pasti itu. ditampung. Tapi pulangnya nggak tahu kapan. Iya, itu dia pulangnya nggak tahu kapan. Oke, diminum dulu. Iya. Bang Yoga. Jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Yoga nih saat naik Gunung Arjuno. Pertama di tahun 2002, terus kemudian di 2003 gitu kan. Betul. Di tahun 2002 itu ternyata emang ada yang meninggal kan di Gunung Arjuno, tapi bukan pendaki. Betul. Yang harus Penambang. garis bawahi kan itu ya, ada yang meninggal di Gunung Arjuno tapi bukan pendaki, itu penambang karena keracunan belerang. gas belerang itu Iya. ya gitu kan. Akhirnya tarik mundur gitu kan, dan bukan tanpa alasan kan, itu juga Betul. mundur juga kan. Betul. Karena tadi yang bawa jenazah itu bilangnya udah turun aja, ya udah kita Iya. juga kan. Nah, terus ternyata untuk nebus, wah bahasanya nebus kan kalau awalnya kan udah janji nih Si gitu punya utang kan. nih. Punya utang lah gitu kan. Naik lagi tuh Arjuno di tahun 2003 di bulan Desember tuh Iya. ya kan. Yang pengen gue tanyain ini dulu Bang, yang berarti siapa seniornya Bang? Siapa? Eti, cewek apa cowok? Cewek. Mbak Eti ini berarti ke kiri, Iya. abang lurus, Iya. katakanlah kayak gitu kan. Nah, Berarti kayak mungkin gue juga sepakat dengan yang tadi lo bilang Bang, mungkin abang yang nggak ngeliat percabangan dan Mbak Eti juga sama nggak lihat percabangan Iya, juga. betul, gitu mungkin kan. ya, kayak gitu. Bukan karena ada yang something gitu Iya, kan. iya. Itu kan harus garis bawahi. Nah berarti emang jalur itu yang dilalui Mbak Eti itu ada, tapi untuk jalur yang gerobak. betul. Belerang gitu, Jalur ya, gerobak, bukan betul. terombos-terombos dan sebagainya Iya, gitu enggak. kan. Tapi ketika udah sampai di pertigaan ya tadi yang kayak Pertigaan, datar gitu, jalur yang dilewatin sama Mbak Eti ini gimana jalur itu? Jalurnya landai, Bang. Lebih landai? Maksudnya landai itu Ya kan landai untuk biasanya gerobak kalau lah ya. Iya, maksudnya kalau jalur yang biasa kita tahu lah di gunung itu kan jalurnya walaupun tanah kan begini Betul. gitu kan, tiba-tiba begini gitu kan. Nah, ini enggak, begitu aja. Oh, berarti emang khusus untuk bawa gerobak itu yang tadi Mungkin. belerang itu ya. Berarti Iya. emang kayak kita kanlah nggak nyasar juga sih itu. Itu kan salah ngambil jalan aja gitu Iya, bahasanya betul. gitu Ah, kan. Nyasar nih kan tetap ketemu juga Ketemu, gitu kan. betul. Dan jalurnya juga kan kelihatan Jalurnya gitu kelihatan, kan. betul. Oke, nah terus kemudian di tahun itu Bang, kan kalau sekarang tuh apa namanya, alas lali jiwo Ya. dan sebagainya. Iya, Nah kalau sekarang kan mungkin lali jiwo begini gitu Ya. kan. Nah di era itu nih Bang, pas di era mungkin 2002 atau 2003, Abang dengar cerita-cerita, ada nggak sih yang ngebahas alas lali jiwo? Ada, Bang. Jadi alas lali jiwo itu yang gua denger ya dari Iya. itu sudah ada dari zaman dulu sebenarnya, Bang. Jadi memang itu tuh sudah ada dan gua nggak tahu ya. Lembah Kijang itu termasuk alas lali jiwo juga atau bukan? Kalau nggak salah sih iya. Makanya gua juga saat itu berusaha untuk pada saat gue melewati jalur area itu dari mulai Pondok Ulirang sampai ke puncak, ya gue berusaha tetap fokus. Gue nggak mau sampai, emang cakep Bang, Lembah Kijang itu cakepnya minta ampun. Rumputnya tuh hijau banget gitu kan. Ya gue pikir secara logika ya, lagi-lagi gue balik ke logika. Ini kalau kita istirahat di sini kayaknya terlena nih kita nih. Emang enak banget Bang tempatnya. Tapi gue nggak mau, maksud gue istirahat sekedarnya gitu kan. Tetap fokus gitu kan. Ngobrol, jangan sampai bengong ya. Gue mau berpikirnya rasional aja. Udah, ya lewat aja gitu. Nggak mau berpikir aneh-aneh. Aneh-aneh gitu kan. Gue selalu berprinsip rasional lah. Iya, itu gue sepakat juga tuh ya. Kalau di mungkin era sekarang gini Bang, kalau emang dulu kan mungkin di era Abang alas lali jiwo emang udah ada mitos-mitosnya begini Betul, gitu. udah ada, kan. ya. Tapi kalau gue logikanya alas lali jiwo, hutan Lupa yang jiwa. hilang jiwa. Karena keindahan dari Iya, tempat keindahannya itu. tempatnya. Ya Emang kan? nyaman. Emang nyaman, bukan sangkut paut alas lali jiwa, hilang dengan jiwa. Jadi ketika lo masuk, lo hilang dengan jiwa lo. Enggak, ya kan? Enggak, Ya enggak. tapi kalau untuk masalah yang lainnya, gue no komentar. Ini kan Iya. masalah ke logikanya dulu Iya, gitu kan. iya. Penamaan sebuah tempat kan pasti Iya. ada maksud dan Iya, tujuan gitu betul, kan. betul. Dengan keindahan bagus, lo dengan lupa dengan jiwa lo terlena, cakep, Iya. ya kan? Ah. Alhasil dengan tempat itu bagus, lo ngeliat kanan kiri, nyasar. Nah itu mungkin Bang. Mungkin Yang di situ, kejadian rasionalnya, kemungkinan- Bang, ya, logikanya, Kemungkinan ya. secara rasionalnya itu. Itu ya kan. Jadi karena saking enaknya, indahnya, nyaman lah di situ.
Ya, yang istirahat Kita di situ nggak fokus kita hilang jadinya. Jalur tadi kemana ya? Nah, gitu. Karena tempatnya lapang, iya, emang lapang. Iya. Mungkin itu harus garis bawahi juga tuh kan kita. Pokoknya ketika naik gunung dapetin suatu tempat yang namanya berkaitan dengan yang gitu ya, gitu kan. Kita berpikir positifnya aja gitu kan. Betul. Contohnya mungkin Samarantu dan sebagainya gitu kan, Samet, Bambangan itu ya, Bambangan dan sebagainya, kita berpikir dengan logikanya. Terus juga yang tadi tuh poin banget tuh teman-teman semua, yang ketika kita tarik mundur lagi pas kepisah sama Mbak Eti, untungnya kan dari Bang Yoga dan juga Mbak Eti pakai pakaian yang cerah-cerah. Iya. Itu kan harus garis bawahi juga. Iya, betul Bang. Setuju tuh. Ya kan? Setuju banget tuh. Nah makanya ketika gini Bang, ketika ada, ini bukan bermaksud untuk gimana ya, tapi kita kan logika gitu. Ketika ada suatu gunung yang memang nggak boleh pakai baju hijau dan hitam. Ada kan kayak gitu kan? Ada larangan-larangan kayak gitu. Iya, larangan kayak gitu. Ya emang bener, ketika pakai warna hijau lo akan nyaru kan gitu kan dengan daun-daun. Begitupun juga dengan warna hitam. Lo kan nggak kelihatan dari jauh. Nggak kelihatan. Dan misalkan ketika area itu yang nggak ada pohon, panas-panasan, nyerap panas kan? Iya. Ya kan? Dan nggak kelihatan juga gitu kan. Jadi naik gunung senyentrik mungkin warnanya gitu kan. Iya, harus itu. Ketika kalian pisah rombongan, wah itu tuh ransel ini nih, ransel itu, wah base layer ini nih, kemeja ini nih, kan ketahuan gitu kan. Kontras daripada warna lainnya gitu. Jangan lebih ke stylish gitu. Stylish, nomor sekian lah. Iya kan? Safety dulu maksudnya. Biasa kan kalau gue lihat kalau sekarang tuh warna topi ini harus sama semua. Biasanya gitu Bang, krem kan gitu Bang. Matching gitu kan. Tapi kalau dulu di mungkin zamannya Bang Yoga belang bentong tuh kan. Bentong merah, biru, merah nabrak biru, nabrak ini gitu kan. Ya tapi ketika kepisah dengan rombongan bisa indikasi, wah temen gue warna ini beda sendiri nih, ini kali nih kan gitu kan. Dan itu kelihatan Bang dari jauh. Pasti beneran kelihatan itu. Iya. Mencolok gitu masih di antara hijau-hijaunya pohon, terus gelap-gelap gitu. Hutan kan gitu ya kalau kita lihat dari jauh pasti. Ya. Dan warna itu merah, kuning itu mencolok dari jauh, kelihatan banget. Betul. Apalagi kalau temen kalian pakai baju hitam aja udah nggak nyaru. Saru. Hitam apalagi hijau. Wah, udah nyaru banget gitu. Pokoknya itu poinnya tuh, pakailah baju yang nyentrik. Misalkan dikatakan sama temen, norak lo warna ini, bodo amat. Gue antisipasi kalau gue nyasar. Kapan ditemuin gitu kan. Tapi enggak, tuh bercanda aja. Tapi benar untuk tadi pakaiannya emang ada maksud dan tujuan tertentu Bang. Betul. Selain fungsi ada juga yang lainnya gitu. Nah, terus kemudian nih Bang, kita ngomongin sekarang nih ya. Apa mungkin mungkin kita menduga ya kan, yang ngambil itu yang lagi duduk di atas batu itu yang pakai PDL atau PDH yang pakai shawl warna orange itu. Karena kan diakui sama maksudnya ada validasi yang orang pondokan itu gitu loh. Ya kalau akhirnya kan kita di bawah pada si pondokan juga udah evaluasi, di bawah juga kita evaluasi lagi sama si siapa? Ranger situ, orang base camp lah. Ya kemungkinannya sih iya. Kemungkinan, cuman gue sama yang lain juga tidak bisa memastikan 100% dia gitu kan. Tapi kan kalau melihat situasi kondisi di lapangan saat itu, yang paling memungkinkan dia. Kenapa? Karena pertama, dia udah nggak ramah. Pada saat kita tegur, dia duduk begini Bang, ngeliatin kita. Dan di situ gue juga nggak pasir-pasir itu tuh ada bekas tapak kaki kita juga. Artinya kan orang, nih tapak kaki di sini, jadi ini jalurnya begini. Tapi gue nih pasir-pasir nih agak ke dalam dikit Bang. Padahal jalurnya begini nih, ini agak ke dalam dikit. Nah ini masih pasir-pasir nih. Di sini baru semak-semak. Jadi kan artinya kalau tapaknya mungkin begini aja terus orang ngelintas doang. Tapi tapak gue kan ke sini belok dulu, masukin semak-semak dulu nih di sebelah sininya nih. Artinya kan ada tapak yang belok ke sini nih, nggak langsung begini. Nah mungkin itu juga salah satu penyebabnya. Jadi artinya gue ngumpetin sesuatu tapi gue ninggalin jejak, ya kan? Itu. Nah terus yang kedua, kok orang nggak ramah sih? Gue tegur. Biasanya nggak gini dah. Kecurigaan gue sih di situ. Yang ketiga, kalau gue mau berprasangka sama yang belakang tapi ramah banget sama gue. Sampai kita ini dikasih air. Masa iya sih? Jadi ya akhirnya analisa kita mengerucut ke orang yang duduk di batu itu. Gitu. Dan ketika di base camp pun nggak ada rombongan itu? Nggak ada. Si orang base camp juga bilang nggak ada yang
izin Pak. turun dari sini dari tadi. Ya mungkin jalur-jalur tertentu kali Ya, ya. makanya kan gue bilang, karena gue tahu mereka salah satu Mapala dari Jawa Timur. Karena pada saat gue ngobrol di yang teman-teman yang ramah-ramah Yang itu, belakang mereka itu mereka ya? ngasih tahu dari kampus ini di daerah mana gitu, gue lupa. Kampusnya juga gue lupa. Gue udah lupa, udah lama. Ya udah, akhirnya gue berpikir mungkin ya kampus itu ya. Iya, Ya udahlah, gue bilang ya bagaimana, udah hilang. Iya. Nasi udah jadi bubur gimana? Iya. Tapi ketika saat itu ada pikiran nih, bang, gue samperin nih kampusnya nih. Saat itu ya pas turun nih. Pengen sih nyamperin kampusnya saat itu, pengen banget nyamperin kampusnya, tapi entah kenapa ya saat itu gue tuh pengen buru-buru balik aja udah. Maksudnya ya udahlah, itulah, ikhlasin aja lah. Belum rezeki atau Iya. apalah gitu kan. Iya. Oke. Jadi kalau kehilangan Keril atau Ransol itu gue pernah, bang. Oh, pernah juga? Papandayan malah, sumpah dah. Jadi kalau itu kan abang kan kita katakanlah hilangnya di gunung. Iya. Kalau gue enggak. Jadi begitu pas itu lagi ada agenda naik bareng sama abang-abang senior-senior gitu kan. Nah, jadi ketika habis turun Papandayan itu ada sebuah rumah camping yang di atas pohon tuh, atas pohon ada tuh yang ini yang Masih di atas dikelola itu? sama PT kan sekarang kan. Ada tuh perkemahan apa gitu ya. Jadi ketika naik Gunung Papandayan itu tektok, bermalamnya kita di tempat camping. Nah, Camp David? bukan, di bawahnya sebelum naik Gunung Papandayan ada area iya, camping. ada camping ground di bawah Iya, ya. camping ground-nya ya kan. Nah, karena gue di duluan, karena untuk nelfon Elef untuk jemput, ya kan, Mang duluan, iya, gue turun, Elef datang dong, jebret, langsung parkir lagi nih tempat camping itu, di bawah gapura itu pokoknya. Nah, gue masukin dong depek gue, biar nanti ketika turun, gue udah beres nih, Iya, udah ya rapi kan? lah. Udah rapi nih, kok jam 10 malam belum turun nih abang-abang gue, ya kan? Alhasil Elef ini, bang, kita ke ini dulu ya, kalau masih lama kita ke bawah dulu, soalnya Elfnya mau dipakai. Oh ya udah, gue pikirkan pasti dia kesini lagi, ada tas gua, ya dong. Iya. Pas jam 12, bang, ini udah nyampe bang, rombongan, siap. Teng, Elfnya ganti. Demi Allah, pulang bang, tanah pendek, ya kan, sendal jepit, rambutnya gondrong lagi kan, sumpah gini. Untungnya tadi sling bag tuh, HP, dompet dan sebagainya udah. Yang lain tuh pas gue inget banget pas itu nggak naik bis, naik kereta bang. Wow, kan PR banget naik kereta ya. Iya. Yang lain foto gue gini anjir lah. Sumpah, tapi itu ya begitulah. Ya gue sih nafsirinnya ya belum rezeki aja gitu kan dan sebagainya gitu kan. Nah, terus kemudian bang, kita ngomongin di pendakian mungkin tahun 2000 atau mungkin berarti kan 90-an juga kan abang pernah merasakan gitu bang. Iya. Nah, yang kita tahu kan kalau sama narasumber yang lain juga ketika punya pengalaman di era pendakian tahun tersebut, kita pengen nanya gini bang, di tahun abang naik gunung, jumlah kecelakaan di gunung banyak gak sih bang? Pasti kan ada tapi sih. banyak gak sih? Enggak sih, jarang. Ada tapi jarang. Tapi jarang? Jarang, beneran jarang. Kalau sekarang kan, ya gue nggak tahu ya. Iya. Seingat gue ya, dulu kan cuman komunikasinya itu kan biasanya kan informasi-informasi yang bisa kita dapat kan koran, TV, itu aja kan. Atau ketika kita paling dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, sesama organisasi sekret gitu ya. Kita lagi main ke sekretariat mana nih, ngobrol-ngobrol kemarin. Kemarin ada nih gitu ya. Sebatas itu aja. Tapi jumlahnya tuh nggak banyak kayak sekarang gitu. Gue juga nggak ngerti ya kenapa. Tapi mas gue gini, mungkin kalau dihitung secara persentase mungkin begini. Oke. Artinya dulu orangnya sedikit, kecelakaan ada juga sedikit. Iya. Sekarang orangnya banyak, ada kecelakaan juga semakin banyak gitu. Mungkin secara persentase begini, tapi secara jumlah counting, secara realnya, jumlah realnya kan jadi banyak. Kalau katakan dulu 100 pendaki yang hilang cuman 10, katakan gitu kan, berarti kan cuman 10%. Sekarang ada 10.000 pendaki yang hilang ada 100. Ya 10% juga sebenarnya secara persentase. Tapi secara jumlah lebih banyak sekarang. Karena semakin banyak. Berarti emang dulu pasti ada gitu kan. Karena kan memang ada. Naik gunung ya resikonya banyak banget gitu bang. Banyak bang. Banyak gitu kan. Banyak ada tapi sedikit. Ya mungkin analisa kita yang tadi abang bilang populasi pendaki sedikit. Betul. Di tahun itu gitu kan. Mungkin di era-era sekarang mungkin dari 2013-14 gitu ya. Iya. Populasi naik nih, pendaki nih, signifikan banget kan itu kan. Seharusnya kan melandai-landai gitu, tapi kan itu gitu kan. Betul. Nah, populasi pendaki naik, ya
besar kemungkinan juga angka kecelakaan di gunung naik gitu Iya, kan ya. betul. Karena populasi kan banyak Iya, gitu. betul. Oke, itu secara pakai data yang populasi pendaki naik. Iya. Tapi kalau kita sudut pandangnya kita alihin dari data itu Bang, apa karena dulu mungkin yang naik gunung tuh cuma yang mempunyai background organisasi aja? Bisa jadi. Ya. Itu betul Bang, gue setuju. Karena memang dulu tuh ya kegiatan naik gunung tuh apa sih Bang? Dipandang jujur aja dipandang sebelah mata sama orang. Ya nggak dianggap lah maksudnya kegiatan-kegiatan itu dulu ya. Sekarang jujurnya setelah meledak salah satu film tuh. Film itu meledak, booming, semua orang naik gunung Bang. Anak mall naik gunung semua. Yang tanpa bekal, tanpa paham knowledge-nya gitu kan harus gimana-gimananya tanpa nggak ngerti apa-apa naik gunung cuma untuk foto, cuma kayak gitu-gitu. Nah, gue sih jujur ngelihat fenomena ini nih miris sebenarnya. Harusnya yang benernya idealnya kan semakin bertambahnya, mungkin dulu orangnya populasinya sedikit, kecelakaan pun sedikit. Kalau sekarang populasinya membengkak, kecelakaannya juga membengkak, Ngikut orangnya juga. banyak juga. Iya, betul. Tapi bedanya adalah orang yang dulu ini kan masalah perlengkapan terbatas. Sekarang perlengkapan lu cari apa sih? Semua ada Bang. Ya kan dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala tuh lengkap semua. Dari harga sekian sampai sekian. Iya, dari harga yang paling kecil sampai yang paling ini ada semua. Iya. Kan artinya secara equipment lebih lengkap sekarang dong. Iya. Harusnya bisa lebih mumpuni, bisa lebih powerful lah secara equipment. Iya. Tinggal masalah pengetahuan. Iya kan? Tinggal masalah knowledge, masalah mau belajar atau tidak sih sebenarnya. Gitu sih. Kalau gua ngelihatnya gitu ya. Jadi juga sih. untuk mengantisipasi yang kayak gitu-gitu tuh kan artinya perlu pelajaran gitu kan, perlu pengetahuan lah. Bagaimana lu bersikap di saat, bagaimana sikap yang harus lu ambil di saat kabut datang dengan tebel. Apa yang harus lu lakukan? Atau bagaimana lu harus mengambil keputusan di saat temen lu sakit. Apa yang lu harus lakukan? Ya banyak macam lah situasi di lapangan yang mungkin nggak terfikir pada saat kita masih di bawah nih. Nah itu kan harus sudah dipikirin dulu sebelum kita berangkat. Kalau begini gimana ya? Kalau gini gimana? Itu yang kadang-kadang kita di bawah nggak kepikir, tapi begitu di lapangan ketemu situasi begini, wah gua harus ngapain nih? Gitu kan? Waduh mana malam, senter mati misalnya gitu kan? Senter mati malam, hujan, petir segala macam. Apa yang harus kita lakuin? Terus kita harus ngelihat ngelihat juga situasi kita dan tim kita. Kita semua ini sehat nggak? Ada yang sakit nggak? Kalau ada yang sakit terus harus gimana? Itu kan yang mungkin mereka nggak dapat gitu loh maksud gua. Nah itu pengetahuan kayak gitu tuh yang agak minim ya sekarang ya. Berarti di tahun era segitu yang Abang mungkin kan 90 sampai 2000-an ya, belum belasan mungkin gitu kan. Populasi pendaki dikit karena kebanyakan ya memang ada juga yang bukan ikut organisasi, tapi kan kebanyakan gitu kan, mayoritas kan ikut organisasi sebuah pecinta alam gitu kan, dengan peralatan yang seadanya kan gitu Bang. Betul. Iya kan? Iya. Tenda masih kayak mungkin pramuka kayak gitu gitu kan. Masih pakai parafin kotak. Iya, terus kemudian sleeping bag mungkin nggak secanggih sekarang gitu kan. Tapi kok bisa ya angka kecelakaan tuh dikit banget gitu kan. Nah terus kita balik lagi ke untuk sekarang kan gitu kan. Mungkin saat itu kalau pertanyaan itu mungkin bisa dijawab ya karena populasinya sedikit. Iya. Oke, setuju. Oke, itu dong. Tapi bandingannya sama sekarang nih Bang. Dibandingkan sama sekarang. Populasi pendaki naik, perlengkapan canggih banget Bang. Canggih. Dari mulai merek handmade sampai interlokal ada. Iya. Internasional ada. Kita nggak punya, sewa dengan harga yang sewa pun bisa. Banyak banget gitu sewaan. Kan. Iya. Jalur pendakian jelas. Kan gitu perbandingannya kan. Orang rame. Yang trip-trip juga kan banyak. Kan gitu kan yang jadi acuannya kan. Iya. Tapi kenapa dengan disupport dengan peralatan ini, dengan sistem kayak gini, terus dan sebagainya ikut naik juga gitu angka kecelakaannya gitu. Seharusnya kan enggak gitu loh. Harusnya enggak dong. Harusnya semakin lengkapnya peralatan. Semakin sedikit ya. Semakin sedikit harusnya. Karena orang semua menggunakan peralatan yang sudah mumpuni lah. Betul. Udah bagus-bagus lah. Iya, kan? Cuman ya tadi berkali gue bilang tinggal masalah knowledge. Mau belajar apa enggak. Makanya kan gue seringkali ngobrol, kalau gue ngobrol sama siapapun ya seringkali gue pasti pertanyaan gue satu. Sebenarnya di sekarang nih, era sekarang nih sebenarnya diklat itu penting atau enggak sih? Karena ya beragam jawaban sih sebenarnya yang gue dapet ya.
Tapi kalau buat gue pribadi itu penting. Ya. Penting. Kalaupun jadi gini, kalau menurut gue ya, kalau lu memang suka dengan dunia outdoor activity dan lu saat ini masih berstatus sebagai siswa ataupun mahasiswa, ya lu masuklah organisasi di dalam sekolah lu atau dalam kampus lu. Ya. Tapi kalau lu sudah lulus, lu udah bekerja lah, katakan udah lulus dari dunia pendidikan lah, udah kerja. Kalau lu udah nggak bisa ikut gitu-gituan lagi, coba deh lu ikut. Kan sekarang banyak sekolah-sekolah pendaki, pelatihan-pelatihan banyak. Yeah. Atau yang masih sekolah, dan mahasiswa kalau memang mereka nggak mau ya kan mindset orang di klat itu kan pasti disiksa. Mindsetnya gitu kan. Yeah. Ya kalau nggak mau ikut gituan, ya lu paling tidak ikutlah sekolah pendaki gunung atau apa pelatihan-pelatihan tentang pendakian. Iya. Kalau masih nggak bisa juga, ya lu harus banyak baca, banyak cari. Sekarang kan literasi udah gampang banget, Bang. Lu mau cari cari di mana aja lah, informasi itu udah gampang banget didapat. Ilmu navigasi itu gimana sih? Survival itu apa aja sih yang dibutuhin? Walaupun survival itu sesuatu yang harus kita pelajarin, tapi jangan sampai kita praktekkan. Neksa itu. Iya. Iya, harus kita pelajarin. Kita harus tahu, tapi jangan sampai kita kejadian mengalami hal itu. Gitu. Oke, jadi kalau analogi itu, kalau kita semua orang kan bisa main bola, Bang, asal tendang. Betul. Tapi nggak semua orang bisa tahu tekniknya tuh kayak gimana gitu ya. Betul. Ya kan, asal nendang orang bisa dak. Ya. Tapi dia nggak tahu tendang lu salah. Iya, gitu bolanya ke sana. Iya kan? Nge-dribble kayak gimana? Mungkin kayak gitu, analogi sederhananya kayak gitu ya. Iya, betul. Jadi yang tadi kalau gue tangkap, kalau mau menekuni sebuah outdoor activity gitu kan, tahu dulu dasarnya apa. Betul. Gitu ya. Iya. Baru kalian terserah mau ngapain gitu. Betul. Tetap dengan safety first itu ya. Safety first, betul. Jadi ketika di lapangan dihadapkan dengan situasi yang bagaimanapun, lu tahu harus bersikap gimana gitu. Jadi jangan sampai ngambil, karena kan fatal banget ya, karena menurut gua alam itu jujur sih. Ngajarin kita alam itu jujur. Maksudnya jujur itu gini, ketika panas ya panas gitu. Ketika hujan, basah, dingin gitu. Jadi dengan situasi yang seperti itu, lu harus gimana nih? Sikap lu harus ngambil keputusan gimana? Itu kan yang harus dipelajari. Mungkin kalau di kota ya di luar panas, aku masuk ke dalam AC, di AC dulu ngadem. Bisa begitu mungkin. Di gunung nggak bisa. Di panas aja, dingin aja. Dan basah aja. Dan nggak nebang pilih tuh alamnya, ya kan? Lo mau basic lo ikut organisasi, kayak mau FOMO, kayak mau apa, sama rata semua gitu ya. Iya benar. Iya. Jadi semoga aja nih teman-teman semua yang dari dibalik pengalaman Bang Yoga terus kita sharing juga gitu kan. Sebenarnya tujuannya itu satu gitu kan. Kita tidak melarang untuk kalian nggak boleh naik gunung gitu kan. Ya, silakan aja naik gunung gitu kan. Tapi tetap yang tadi kita bahas ya, dasar-dasarnya tahu dulu kan gitu kan. Betul. Terutama pengetahuan dan juga ilmu kan penting banget gitu kan. Penting banget itu. Ketika kita punya pengetahuan dan ilmu mau kemana aja tuh ya udah terserah gitu kan ya. Betul. Tapi kalau nggak ada ya jangan sampai malah menyusahkan diri sendiri, bahkan menyusahkan orang lain kan. Itu jadi yang yang jadi repot kan kayak gitu ya Bang. Betul. Oke, ini seru juga ya. Ya semoga aja di tahun 2025, karena nih akhir 2004, semoga tahun 2025 gitu kan, angka kecelakaan di gunung nih makin sedikit banget Bang gitu kan. Ya terus juga mungkin para abang-abang sana yang mungkin lebih expert dari gue gitu kan, ya lebih mengedukasi gitu. Betul, terutama mungkin masukan juga untuk petugas base camp gitu kan, sebelum naik gunung briefingin dulu dan sebagainya, kasih pengetahuan dikit tipis-tipis gitu kan. Ketika gitu ya insya Allah gitu kan, angka kecelakaan di gunung bisa kita tekan gitu kan ya. Semoga gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bang Yoga nih udah menyempatkan waktu datang ke sini dan memberikan pengalaman sekaligus sharing juga gitu kan. Kita doakan semoga Bang Yoga sehat selalu Bang Amin. Panjang umur, murah rezeki. Begitupun juga teman-teman semua yang nonton di rumah nih, panjang umur, murah rezeki dan juga sehat selalu. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Yoga ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Arjuna, Welirang, Kembar 1, Kembar 2 ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, thank you banget ya Bang. Ya. Alhamdulillah. Bungkus.